Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya, amin. Masih di Bandung. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk healing online ke salah satu tempat rekreasi atau tempat wisata yang emang udah terkenal banget di kawasan Lembang, Bandung. Jujur aja untuk tempat wisata ini tuh bagus banget dan sangat-sangat rekomen untuk didatengin. Untuk itu simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Dan ini dia The Great Asia Afrika Lembang. Oke, langsung aja kita mulai untuk wisata kali ini. Jadi ini adalah area parkirnya dan sekarang kita sedang menuju ke pintu masuknya. Berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 71. The Great Asia Afrika ini buka pukul 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Sebelum masuk kita lihat mapsnya dulu. Dan dari sini udah kelihatan nih di dalamnya itu ada apa aja. Yang aku suka dari tempat wisata ini adalah semua yang di dalam itu sudah gratis atau free ya. Jadi kita nggak perlu berbayar lagi untuk masuk-masuk ke tempat tertentu. Kecuali untuk biaya sewa kostum. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita menuju ke loketnya. Dan buat teman-teman yang mau ke musola itu ada di dekat pintu masuk ini ya. Untuk tiketnya bisa dibeli di online travel agent ataupun di loketnya langsung. Di sini aku memilih untuk beli tiket langsung ya. Untuk tiket per orangnya dikenakan Rp50.000. Sementara untuk anak dengan umur 2 tahun ke atas sudah dikenakan biaya tiket full. Dan dari pembelian tiket tadi kita akan mendapatkan benefit nih, yaitu untuk satu tiketnya dapat ditukarkan dengan sosis ataupun minuman. Lumayan banget kan buat jadi cemilan selama wisata di dalam. Atau bisa jadi penunda lapar maupun haus setelah selesai berwisata. Oke, karena aku udah cukup penasaran dan sepertinya untuk penukaran voucher itu deket banget nih dari sini. Cukup belok ke kiri aja. Jadi aku mau langsung menuju ke sana. Jadi ternyata di sini tuh ada banyak banget kafe ataupun tempat makan yang tersedia. Sementara untuk penukaran voucher kita harus berjalan lagi ke ujung sana. Jujur aja pas aku melewati area ini, aku tuh ngerasa tempat ini tuh estetik banget ya. Rasanya kayak lagi bukan di Bandung gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau cemil-cemil ataupun mau istirahat, bisa banget istirahat di sini. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat penukaran voucher. Untuk minumannya tersedia pilihan yang dingin maupun yang hangat. Dan kalian juga bisa pilih nih, mau tukar minuman ataupun sosis. Untuk minuman ini pilihannya lumayan banyak ya. Oke, di sini karena aku dapat 3 voucher, aku mau tuker 1 voucher dulu dengan minuman apple juice. Jadi yang 2 voucher nanti bisa ditukar setelah kita selesai berkeliling di Great Asia Afrika. Pas balik ini tetap salfok sih sama hiasan yang ada di sini. Setuju nggak sih kalau ini tuh bener-bener estetik banget? By the way, untuk minuman apple juice tadi rasanya tuh lumayan enak, cuma agak kemanisan sih menurutku. Tapi tetap lumayan aja karena ini seger, dingin-dingin kayak gini. Apalagi di cuaca yang cukup panas kayak sekarang gini, rasanya ya oke banget sih buat nemenin perjalanan kita selama ada di Great Asia Afrika. Oke, dengan berbekal 1 gelas minuman tadi, kita udah siap untuk berpetualang. Sedikit tips dari aku buat teman-teman yang mau datang ke sini, siapin dulu energi kalian ya. Karena perjalanan kali ini tuh lumayan jauh. Tapi perlu dicatat kalau ini tuh bakalan seru banget sih. Dan buat teman-teman yang datang ke sini bersama anak-anak, bisa banget bawa strollernya karena ini tuh sepanjang jalan bisa dibilang cukup ramah stroller dan disabilitas. Tapi buat teman-teman yang kelupaan atau nggak sempat bawa, setauku di depan tadi tuh ada penyewaan stroller gitu. Oke, pemberhentian pertama kali ini kita sedang berada di benua Asia. Dan negara pertama yang akan kita kunjungi adalah Korea. Yuk kita langsung masuk aja. Annyeonghaseyo.
Jadi ini adalah area atau spot Korea. Jujur ini cakep banget sih tempatnya. Bener-bener kayak ngerasa lagi di Korea gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka banget sama ala-ala Korea gini, bisa banget sewa kostum di sini ya. Jadi dari setiap negara atau berbagai negara, mereka juga menyewakan kostum negaranya. Teman-teman jadi bisa bebas deh mau cosplay di negara yang mana nih. Untuk area spot fotonya juga nggak kalah banyak ya. Yang pokoknya ini tuh bagus banget deh. Beneran mirip banget sama kayak yang ada di film-film. Ternyata nggak sampai di situ, mereka juga masih punya ruangan di bawah sini. Jadi ini tuh kayak area tempat menyimpan makanan bagi warga Korea. Ayo, ada yang tahu nggak makanan khas Korea itu apa? Belum jawab udah langsung ada tulisannya ya. Bener banget, makanan khas Korea itu kimchi. Dan ini dia gambaran dari dapur mereka. Jadi kira-kira kayak gini nih cara mereka menyimpan makanan. Nggak cuma makanan khas daerahnya, tapi di sini juga menampilkan makanan-makanan seperti mie instan ala khas Korea. Nah, kira-kira dari ini semua yang mana nih makanan Korea kesukaan kalian? Oh iya, jadi di sini tuh setiap negara mereka tuh juga mendengarkan lagu-lagu dari negara mereka. Kayak yang sekarang ini sebenarnya tuh lagi diputar lagu-lagu BTS dan juga Blackpink. Makanya anakku di sini sambil joget-joget. Tapi untuk lagunya nggak bisa aku kasih denger ya, karena takut copyright. Oke, jadi untuk spot di Korea ini lumayan luas ya. Dan ini juga masih ada nih beberapa makanan khas mereka seperti tteokbokki. Dan ternyata tuh mereka juga nggak cuma menampilkan daminya aja. Jadi setiap kita selesai mengunjungi negara tersebut, kita akan melewati makanan khas mereka yang bener-bener dijual dan bisa kita makan. Seru banget kan? Jadi tuh vibes-nya beneran langsung kerasa gitu. Oke, next setelah dari Korea, kita akan menuju ke negara mana nih? Oke, dan ternyata sekarang kita udah sampai di Thailand. Di negara Thailand ini tuh luasnya nggak seluas di Korea tadi. Tapi aku akuin untuk spotnya nggak kalah cakep ya. Di sini kalian bisa berfoto di sisi manapun. Pasti bagus sih hasilnya. Apalagi untuk warnanya bisa dibilang ini cukup menarik ya. Oke, lanjut jalan lagi. Kira-kira sekarang kita mau menuju ke negara mana nih? Dan seperti biasa setelah kita selesai mengunjungi negara tersebut, kita juga akan melewati beberapa kuliner khas mereka. Untuk kali ini aku kurang tahu sih, ini kulinernya beneran khas Thailand bukan ya? Oke, jadi untuk perjalanan dari Asia menuju ke Afrika tuh memang banyak menurun. Bisa dibayangkan ya, jadi untuk nanti setelah kita selesai berwisata, perjalanan kita tuh akan terus menanjak. Jujur aja di sepanjang perjalanan atau wisata kita di Great Asia Afrika ini, semuanya tuh emang bagus-bagus banget sih. Mulai dari konsepnya, terus warna-warnanya, jembatan sampai dengan ke pepohonannya, semuanya tuh estetik deh. Untuk udara di Lembang ini sebenarnya agak dingin ya, cuma karena ini cuacanya lagi panas banget, jadi rasanya tuh cukup kayak berangin aja. Mungkin aku saranin buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini bisa di pagi hari ataupun menjelang sore hari ya.
Lihat dong, cakep banget kan pemandangannya. Rasanya kayak lagi ada di atas perbukitan gitu. Walaupun panas tapi di mataku ini tuh terasa seger banget sih. Apalagi pemandangan kita sepanjang jalan menurun ini tuh banyak hijau-hijaunya. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang gak mau capek bisa banget nih naik gondola ini. Tapi untuk melewati spot Korea ataupun Thailand tadi, kita nggak bisa nih naik ini karena tetap harus menanjak. Jadi aku saranin kalau teman-teman mau naik gondola ini, sebaiknya setelah selesai berkeliling atau selesai berwisata aja. Lumayan kan hemat tenaga untuk naik ke atas. Oh iya, untuk HTM dari gondola ini tuh cuma 10.000 aja per orangnya. Murah ya? Oke, dan sekarang kita udah sampai di The Sultan Magical Palace. Ini tuh kayak istana dari khas Timur Tengah gitu. Warnanya ini cakep banget sih. Kira-kira di dalam sini tuh ada Aladin sama Putri Jasmine gak ya? Nah, jadi di sini tuh kalian juga bisa sewa kostum nih. Jadi buat teman-teman yang mau cosplay jadi Aladin ataupun Putri Jasmine, bisa banget kan sewa kostum di situ. Duh, kayaknya perjalanan kita masih panjang banget nih. Oke, lanjut. Kira-kira sekarang kita mau mampir ke negara mana ya? Oke, aku spill sedikit. Ini tuh salah satu negara yang jadi favorit para ibu-ibu nih. Karena film-film dan lagu-lagunya yang sering banget terngiang-ngiang. Dikenal juga dengan tari-tariannya. Ayo, ada yang udah bisa tebak? Yuhu, sekarang kita udah sampai di Jaipur ataupun India. Jujur aja, ini pas kita sampai di spot India ini, bangunannya megah banget sih. Salfok di depan spot India ini ada kuda-kudaan yang bisa dimainin sama anak-anak. Lumayan kan, jadi anak-anak nggak terlalu bosan. Terus di area sekitarnya juga banyak tempat duduk kok. Jadi orang tuanya juga bisa ikutan istirahat. Oke, udah cukup penasaran. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Dan pas kita masuk langsung ketemu dong sama tulisan sewa baju India. Terus banyak banget sih yang bikin salfok. Karena bangunannya tuh bagus-bagus banget. Buat teman-teman yang bingung kira-kira pengen sewa kostum di mana, aku rekomendasiin banget buat sewa kostum di spot India tadi ya. Karena kalau baju India menurutku tuh emang jarang bisa ditemuin gak sih? Apalagi untuk wanita ya yang menggunakan pakaian sari. Terus nanti pas kita sewa kostum tuh nggak cuma dipinjemin bajunya aja, tetapi bagian rambutnya tuh juga akan dihias atau di hairdo ala-ala wanita India. Contohnya mungkin bisa jadi kayak gini nih. Dan spot India ini menurutku adalah salah satu spot yang lumayan luas juga ya. Terus di dekat sini tuh juga ada toilet, dan untuk toiletnya juga cukup bersih. Nanti aku kasih lihat ya. Pokoknya sejauh ini walaupun aku belum selesai wisatanya, tapi menurutku The Great Asia Afrika ini beneran great banget sih. Karena cukup membayar HTM sekali aja yaitu Rp50.000, kita udah bisa langsung nikmatin semua fasilitas atau spot yang ada di dalam. Pokoknya rekomen banget deh. Nah, ini dia area toilet yang di dekat spot India tadi. Untuk toiletnya ini tersedia cukup banyak dan juga bersih. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan ke negara selanjutnya. Kali ini kita akan sampai di negara yang jadi favorit banyak orang nih. Tapi ternyata sebelum sampai di sana, kita masih harus melewati spot-spot yang gak kalah indah nih. Dan teman-teman bisa lihat ya, sepanjang jalan tadi jalanannya tuh memang rata atau halus seperti ini. Jadi buat yang bawa stroller ataupun kursi roda ini support banget ya. Nah, ini dia beberapa spot fotonya. Jujur suka banget sih sama semua spot yang ada di sini. Yuhu, sampai di Jepang langsung disambut sama jembatan merah Arashiyama Kyoto. Yang lewat sini wajib banget abadiin momen kalian dan ambil foto sebanyak-banyaknya ya. Jujur aja, spot area Jepang ini tuh adalah salah satu favorit banyak orang nih. Ada juga hutan bambu Arashiyama Kyoto. Pokoknya di spot Jepang ini tuh ada banyak banget orang-orang yang stay di sini untuk foto-foto ataupun sewa kostum. Karena emang spotnya tuh secakep itu. Dan area Jepang ini tuh bisa dibilang salah satu area yang paling luas di antara negara lain ya.
Nah, ini ada rumah khas Jepang juga. Cakep banget sih, wajib foto di sini ya. Dan gak cuma itu, ternyata di sini tuh ada banyak banget juga kolam ikan. Aku cukup bingung sih kenapa di sini ada banyak banget kolam ikan ya. Dan gak cuma bisa dilihat, kita juga bisa sambil ngasih makan ikannya nih. Untuk pakan ikan dijual mulai harga 5.000 sampai dengan 15.000. Tinggal pilih-pilih aja kira-kira mau beli di toko yang mana. Oke, sekarang kita masuk lagi ke area spot yang lain. Ini tuh masih di area Jepang ya. Jadi tadinya kita sempat mau sewa kostum, tapi sayangnya ini tuh udah sore banget. Kira-kira ini tuh udah jam setengah 4 sore. Akhirnya aku cuma lihat aja deh ke dalam. Oh iya, untuk harga sewa kostumnya di sini tuh lumayan murah sih. Untuk dewasa itu harga sewa kostumnya sebesar 100.000 dan sedangkan untuk anak-anak sebesar 75.000 aja. Dan kostumnya bisa dipakai bebas perjalanan kemanapun asalkan gak lewat dari 1 jam ya. Jadi harga yang aku sebutkan tadi adalah harga sewa per jam. Oh iya, seperti di negara-negara lain, di sini juga kita bisa kulineran makanan khas Jepang. Yang aku lihat tadi itu untuk menu makanannya mulai dari takoyaki, ramen, sampai dengan yang lainnya. Jujur pilihan makanannya tuh banyak banget. Oh iya, di spot India tadi juga sebenarnya ada ya, cuma aku lupa record. Untuk harga makanannya itu mulai dari 25 ribuan sampai dengan 50 ribuan ke atas. Untuk harga makanan di tempat wisata menurutku ini cukup murah sih. Tapi karena perjalanannya tuh masih panjang banget ke ujung sana, jadi kita beneran bingung sih mau cobain makanan yang mana. Apalagi karena ini lumayan jauh, jadi kita sempat beberapa kali istirahat untuk duduk aja. Untuk harga minuman seperti air mineral itu masih standar ya. Harganya itu ada yang 5.000, ada juga yang 10.000. Biasanya tuh beda-beda toko, beda harga sih. Dan karena udaranya cukup panas, kami juga sempat membeli es krim. Yeay, sekarang kita udah sampai di benua Afrika. Jujur aja ternyata pas sampai di benua Afrika ini, bangunan dan konsepnya nggak kalah bagus sih. Dan lihat dong, pas aku sampai di sini, aku lumayan terkaget-kaget karena ini ternyata bagus banget emang. Mereka tuh nggak bikin yang asal-asalan gitu loh. Malah menurutku mereka tuh beneran bikin yang semirip mungkin. Udah bolak-balik, aku tetap balik lagi ke sini dong. Karena ini emang perfect banget sih buat dijadiin spot foto. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ini tuh khas negara mana ya? Boleh dong komen ke sini, kasih tahu aku. Nah, udah lihat-lihat kan? Kira-kira kalau kalian sampai di sini mau foto di spot yang mana nih? Oke, sekarang lanjut lagi ke negara berikutnya dari benua Afrika. Dan seperti yang kita tahu, benua Afrika adalah benua terbesar kedua setelah benua Asia. Oke, sekarang kita udah sampai di Maroko. Dan ternyata spot di Maroko ini nggak kalah dong cakepnya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin nanti mau cari toilet, di sini tuh ada banyak banget sih toilet yang tersedia. Jadi nggak usah khawatir ya.
Setelah sampai di padang pasir dan berfoto dengan unta tadi, sekarang kita sedang berjalan menuju ke Kairo. Jujur aja pas kita sampai di benua Afrika ini terlihat lumayan sepi banget dibandingkan dengan benua Asia tadi. Entah karena terlalu jauh ataupun memang para pengunjung sudah cukup lelah kali ya. Dan ternyata di Kairo tuh cuma kayak gini aja sih. Walaupun begitu menurutku ini juga cukup bagus. Oke, karena ini udah cukup sore, akhirnya kita memutuskan untuk kembali dan pulang. Tapi ternyata di perjalanan menuju pulang ada tempat yang belum kita datengin nih, yaitu spot dari negara Cina. Dan barusan kalian tahu kan kalau kita sedang melewati tembok Cina. Jadi sebenarnya untuk posisi ini tuh lokasinya ada di sebelum negara Jepang. Jadi kalau tadi setelah dari negara India kita langsung berbelok ke kiri, di sini tuh seharusnya kita lurus dulu nih untuk mampir ke China dulu. Dan teman-teman lihat dong, ini untuk tembok Cinanya lumayan mirip ya. Walaupun mungkin nggak terlalu tinggi, tapi menurutku ini cukup oke sih. Dan sekali lagi mereka tuh emang keren banget sih, beneran bikin yang semirip mungkin. Dan saat kita naik ke atas ini, dari sini tuh juga kita bisa ngeliat spot-spot dari negara India maupun Jepang. Nah, kelihatan kan kita udah berjalan sejauh apa? Jadi liburan dan wisata di sini hitung-hitung sambil sekalian olahraga ya. Oke, akhirnya selesai sudah kita berkeliling di benua Asia sampai dengan ke benua Afrika. Dan terakhir kita akan naik gondola untuk kembali ke atas. Untuk harga tiketnya sudah aku infokan tadi ya, jadi sebesar Rp10.000 aja untuk per orangnya. Dan untuk harga tiket tadi itu adalah untuk sekali jalan ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik ini 2 kali, untuk turun ataupun naik harus beli 2 tiket. Oh iya, jadi untuk posisi dari gondola ini lokasinya tuh deket banget sama The Sultan tadi. Jadi dia tuh nggak yang di bawah gitu loh, alias di tengah-tengah aja. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak mau naik gondola, untuk perjalanan ke atas juga nggak terlalu jauh seperti dari bawah. Tapi kenapa aku penasaran tetap mau naik ini? Karena aku penasaran aja sih sama experience naik gondola di sini. Apalagi bisa dibilang kita udah cukup kelelahan juga sih. Dan untuk harga tiketnya juga menurutku ini murah banget sih, cuma Rp10.000 aja. Tersedia 2 gondola di sini dan sekarang kita mau siap-siap untuk naik gondolanya. Jadi ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Kali ini kita akan naik dari sisi sebelah kiri. Oke, sekarang waktunya kita naik gondola. Oh iya, untuk pembelian tiket bisa dibeli di loket gondola. Yuk, saatnya kita masuk. Anakku aja udah excited banget sih, karena dari awal masuk dia udah ngeliat gondola ini. Dan jujur aja untuk gondolanya ini bisa dibilang cukup luas ya. Mungkin bisa muat 8 sampai dengan 10 orang. Oke, waktunya sekarang kita naik ke atas. Jujur happy banget karena dari gondola ini kita bisa ngeliat The Great Asia Afrika dari kejauhan. Wow, kebayang gak sih? Ternyata tadi kita sudah berjalan sejauh itu. Oke, dan sekarang kita udah sampai dan ini tuh udah deket banget ke pintu utamanya ataupun pintu masuk. Tapi di sini aku punya hack ataupun rahasia buat teman-teman supaya nggak jauh lagi kembali ke atas. Untuk itu ikutin aku terus karena sekarang aku mau cari liftnya untuk menuju ke atas. Jadi setelah kalian turun dari gondola tadi, pas naik ke atas tuh akan ketemu sama toko-toko ini. Masuk aja dan ikutin terus ke sini, nggak usah naik ke tangganya. Kita lurus aja di sini, nanti di sebelah kiri kita ini ada liftnya. Lumayan banget kan, gak harus mendaki lagi lewatin jembatan tadi. Sebenarnya kalau kalian ikutin petunjuknya ada tulisan lift kok. Hanya saja agak kecil gitu tulisannya. Oke, karena kita udah naik liftnya, sekarang kita menuju ke lantai 1.
Nah, sekarang kita udah sampai deh di lobinya. Jadi lobby ini adalah lantai satunya, dan sekarang kita tinggal lurus aja ke sana karena di sana itu adalah tempat penukaran voucher. Karena tadi kita baru nukerin 1 voucher aja, berarti kita masih punya 2 voucher lagi untuk ditukarkan. Oke, kita udah sampai di tempat penukaran voucher. Kali ini aku tukar 1 minuman rasa mangga dan 1 sosis. Jujur seger banget sih, habis panas-panasan dan lumayan capek. Di sini kita bisa nukerin minuman dan makanan gratis. Oke, untuk penukaran sosisnya itu ada di sebelah sini ya. Ini tuh bersamaan dengan penukaran minuman yang hangat. Dan ini dia sosis kita. Oke, jadi untuk 1 tusuknya itu terdapat 2 sosis ya. Dan untuk rasanya menurutku ini lumayan enak sih. Oke, selesai sudah liburan kita di The Great Asia Afrika. Jujur tempat ini tuh bagus banget dan rekomen banget. Jadi kalian beneran wajib banget harus mampir ke sini. Kalau nanti aku diajak lagi ke sini, mungkin aku nggak akan nolak sih. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Oh iya, ini adalah musola yang tadi aku bilang ya. Bagus banget ya, bangunannya tuh mirip-mirip sama bangunan ala Jepang. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Cek kolom deskripsi dan follow juga Instagram aku @winiarmita. Nonton juga video liburanku yang lain ya. Mulai dari hotel, transportasi, wisata, kuliner, dan juga yang lainnya. Oke, see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.